Nah, slide Bapak udah muncul? Muncul, Pak. Oke, udah muncul ya. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat batas fungsional ya. Nah, jadi batas fungsional itu biasanya ini batas yang membatasi dampak ataupun yang terdampak dari KRP ataupun dokumen tata ruang yang Anda buat, istilahnya KRP ya, kebijakan rencana dan program. Nah, bagaimana nanti dia akan mempengaruhi ini wilayah perencanaan Anda, RTW-nya ini mempengaruhi wilayah sekitar. Nah, mempengaruhi wilayah sekitar di sini. Nah, tapi kan harus ada batasannya kan, tidak mungkin nanti seluruh wilayah itu Anda kaji kan. Nah, nanti Anda buat batasannya, batas fungsionalnya itu sekitar sini. Artinya yang Anda kaji di luar wilayah perencanaan itu adalah yang ini yang Bapak merahkan ini. Nah, jadi batas fungsional ini bisa dari ini gabungan dari administrasi ya, kemudian batas-batas ekologis, misalkan di sini contohnya cekungan ya, cekungan Bandung. Ada juga menggunakan subdas, misalkan ada juga atau peta das, kemudian peta ekoregion, ada batas sosial. Nah, jadi gabungan dari ketiga peta ini nanti akan menghasilkan batas wilayah perencanaan. Nah, oke ya, ini Bapak tunjukkan sudah muncul ini Bapak. Apakah sudah Pak? Sudah ya. Nah, batas ekologis tadi kan salah satu yang bisa digunakan. Pertama-tama itu batas administrasi. Nah, ini batas administrasinya ya. Batas administrasi. Ini batas administrasi kota Kabupaten Bangka. Nah, itu digunakan sebagai dasar, biasanya sama dengan wilayah perencanaan. Nah, meskipun wilayah perencanaan kalau dalam teorinya itu tidak harus wilayah administrasinya ya, bisa lebih luas dari wilayah administrasi. Nah, tapi biasanya kalau dalam pembuatan dokumen itu sesuai kewenangan, tidak mungkin di luar batas administrasi biasanya. Nah, kemudian batas ekologis. Nah, di sini untuk di darat kita bisa menggunakan batas ekologisnya itu di menggunakan das ya. Nah, das di sini, jadi harus kita select terlebih dahulu ataupun kita blok dulu satu persatu. Nah, jadi dia ini ya, contohnya pola ruangnya ini ya. Ini Bapak tunjukkan dulu. Nah, jadi semua pola ruang, semua batas administrasi ini ataupun pola ruang ini yang terkait atau berpotongan dengan das itu Anda select semua. Nah, ini ada berapa das ini ya. Jadi di sini ada das induk, das batu rusak, peta waringin ya. Ini harus Anda select satu persatu. Nah, satunya lagi das petal dan das telan. Ini bertumpang tindih dengan KRP Anda. Di sini pola ruang lah ya. Nah,
Ini adalah das-das yang berkaitan ataupun wilayah pencanaannya itu masuk ke dalam das tersebut. Nah, ini dikeluarkan terlebih dahulu dasnya sebagai batas ekologis di darat. Nah, oke. Ini kelas A ya. Ini dikeluarkan terlebih dahulu batas ekologis. Oke. Nah, oke ya, ini batas ekologisnya. Kemudian selanjutnya batas ekologis di laut itu kan KRP Anda atau wilayah pencanaan Anda ataupun pola dokumen RT RW Anda ini nanti akan berpengaruh ke wilayah laut juga selain wilayah darat di sekitar wilayah pencanaan. Nah, ini ada beberapa cara ya. Ada yang menggunakan judgement bahwa seperti ini ya. Nah, menggunakan ekosistem pesisir yang ada di sekitar Kabupaten Bangka. Nah, itu juga boleh ya. Seperti ini. Nah, bisa, tapi ada juga yang menggunakan misalkan selain ekosistem sebagai batas ekologisnya, ada juga yang misalkan sebaran TSS. Nah, sebaran TSS ini di sekitar Kabupaten Bangka. Nah, kalau sebaran TSS di laut kan kalau menurut teori ada yang sampai 16 mil laut. Nah, Anda bisa bisa di buffer keluar 16 mil ini. Nah, berdasarkan administrasi ini artinya untuk di laut itu berdasarkan batas sebaran TSS, batas ekologis. Dibuat misalkan berdasarkan teori sebaran sedimen itu bisa sampai 16 mil. Nah, itu juga boleh. Ini full ya, outside only aja, sorry, full. Kemudian di sini di fit aja biar dia satu poligon yang oke kan. Nah, Anda dapat batas ekologis di laut, tapi ini harus dipotong dengan batas administrasi antara Kota Pangkal Pinang, berbatasan dengan Kota Pangkal Pinang, dan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat. Nah, ini teman-teman bisa dipotong terlebih dulu. Nah, ini kita edit terlebih dahulu ya. Bisa Anda menggunakan ini, Anda potong langsung flip ya. Nah, nanti sebelah Kabupaten Bangka Baratnya hilang, kemudian di sebelah ininya dan berbatasan dengan Bangka Tengah itu di blok, kemudian di clip hilang ya. Nah,
dengan kota Pangkal Pinang itu dihapus dulu ya, yang di daratnya. Ini kan tidak mungkin kan sedimennya sampai ke darat. Nah, tinggal satu lagi yang di seberangnya, tidak mungkin di luar dia sampai ke seberang sini kan, seberang ataupun di sebelah Bangka ini. Nah, jadi Anda sudah dapat batas ekologis darat di sini, batas ekologis laut. Nah, ini ada yang siap ya, nanti diisi di sini. Nah, kemudian batas sosial. Nah, batas sosial rekan-rekan bisa menggunakan data pemukiman Kabupaten Bangka Barat, Pangkal Pinang, dan Bangka Tengah satunya lagi. Saya Bapak tambahkan dulu. Nah, dari data BIK ya, bisa pakai data BIK. Nah, ini jadi harapannya nanti kita bisa mengkaji, jadi pola ruang ini bukan hanya berpengaruh kepada wilayah ataupun penduduk yang ada di wilayah perencanaan, tetapi penduduk di sekitar wilayah perencanaan itu juga bisa terpengaruh dari wilayah perencanaan Anda ini. Bagaimana caranya? Nah, ini Anda harus satu persatu, artinya blok ya. Nah, di sini ada pemukiman ya. Di pemukiman sini ini harus di sekitar wilayah perencanaan Anda blok satu persatu ini. Artinya dia nih berpengaruh ataupun terpengaruh oleh wilayah perencanaan Anda. Ini ya. Ini ya. Oke. Ini sekitar ini. Nah, Anda juga bisa menggunakan fungsi buffer ya. Nah, tapi karena Bapak mau cepat pakai ini aja. Nah, ini Bangka Tengah. Dulu. Oke ya, ini batas sosialnya. Ini kita gabung dulu. Nah, kita gabungkan. Oh, bisa ya. Ini harus kita aja. Nah, jadi pemukiman di Bangka Tengah, Bangka Barat, sama kota Pangkal Pinang kita gabungkan yang sudah kita blok tadi. Ini jadi batas sosial. Nah, ini batas sosialnya itu seluruh pemukiman di sekitar Kabupaten Bangka.
overlock ya. Nah, ini adalah pemukiman sekitar wilayah perencanaan Anda. Ya. Nah, kemudian batas administrasi, ekologi, sosial ini sudah didapat. Ya, ini Anda munculkan seperti itu. Ini batas sosial, batas administrasi. Administrasi Kota Kabupaten Bangka. Ini para ruangnya, ini wilayah perencanaannya. Nah, ini kita gabungkan, bisa pakai merge, bisa pakai union, itu terserah ya. Misalkan kita pakai merge ya, ini kita gabungkan semua, administrasi, batas sosial, ekologis darat, ekologis laut ya. Nah, kemudian jadilah ini batas fungsional. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan disolvekan biar jadi satu ini, jadi satu poligon ya. Nah, ini fitnya. Oke. Bisa pakai cara ini ya, cara manual aja. Nah, ini adalah batas fungsional ya. Mana gagal terus Bapak? Apa ya? Kita pakai union aja deh. Batas sosial, batas ekologisnya.
Nah, ini rekan-rekan sudah dapat batas fungsionalnya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi batas wilayah kajian rekan-rekan ya, di atas pengetahuannya nanti. Jadi di atas wilayah, selain di wilayah perencanaannya yang Anda kaji, di sekitar wilayah perencanaannya juga rekan-rekan kaji ya. Jadi dampak perencanaan wilayah perencanaan ini atau RT/RW ini kepada wilayah di sekitar Kabupaten Bangka, baik darat maupun laut. Meskipun laut itu masih kewenangannya provinsi, tapi tidak apa-apa dikaji di sini. Karena kita lihat itu dampak kepada wilayah sekitar. Kira-kira seperti itulah ininya cara pembuatan batas wilayah fungsionalnya. Nah, kalau mereka ada pertanyaan dari rekan-rekan terkait cara pembuatannya, halo ya, apakah ada pertanyaan? Halo. Pak, itu terkait tempat yang urutan pembuatan tadi dia, Pak. Ya, kenapa? Kalau misalnya ada yang kelupaan gimana, Pak? Ada yang terlewat, soalnya agak panjang tadi, Pak. Oh, nanti rekamannya Bapak bagikan juga, rekaman pembuatannya. Ini kan sedang Bapak rekam nih. Nah, kalau memang bingung nanti bisa lihat rekamannya. Kalau misalkan masih bingung juga bisa asistensi langsung ke Bapak. Oke, Pak, baik, Pak. Oke. Ada lagi?